Kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah. Semoga Bapak dan Ibu kepala sekolah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah hari ke berapa ya Pak? Ke-10 ya? 10/9. Ya, Pak. 29. Ininya Ramadannya ya maksudnya. 9 ya, perasaan udah hari ke-10 ya, udah di hari ke-9 dan untuk kegiatan pelatihan di hari ketiga, semoga kita semua semakin semangat. Insya Allah 2 hari kemarin, alhamdulillah kegiatan sudah berjalan secara optimal, pembuatan konten-konten edukatif di Canva. Nah hari ini, Bismillah kita akan segera melanjutkan dan materi untuk hari ini, Bapak Ibu, apa ada yang tahu dua materi untuk hari ini sesuai kurikulum kita apa ya Bapak Ibu? Mungkin bisa dicek. Sertifikat. Sertifikat Ibu, ya Bu Tetik sertifikat. Satu lagi apa Bu? LKPD ya. Nah, LKPD digital ya. Baik, mohon izin, mungkin ada pengalaman ya saat harus membuat sertifikat yang banyak, itu seperti apa? Belum kita memikirkan tentang desain sertifikatnya seperti apa, bagaimana cara mengirimnya, kalau ternyata yang hadir itu 300 peserta gitu ya, gimana cara mengirimnya. Nah, mungkin dulu-dulu ada yang sudah menggunakan AutoCAD di Google Sheet gitu ya, di akun Belajar ID. Nah, hari ini di topik pertama kita akan bagaimana nih Bapak Ibu Kepala Sekolah juga memahami untuk membuat sertifikat digital yang bisa dicetak satu desain tapi untuk puluhan bahkan ratusan peserta yang bisa kita kirim. Misalkan kegiatan MPLS, kegiatan pelatihan guru yang jumlah pesertanya cukup banyak, itu bagaimana cara membuat sertifikat dan bisa cepat untuk nanti langsung didistribusikan kepada peserta didik kita atau kepada peserta pelatihan kita. Terus yang kedua, nanti kita akan bicara juga tentang bagaimana pembuatan LKPD, lembar kerja peserta didik dengan cara digital. Jadi nanti di sana basicnya adalah link gitu ya. Jadi banyak link nanti yang akan diinput ke LKPD itu sehingga nanti siswa bagaimana cara mengerjakannya. Murid-murid kita seperti apa. Izin Bapak Ibu kita akan segera mulai. Untuk yang pertama kita akan memulai membuat desain sertifikat secara digital. Tapi pertanyaan pertama boleh, apa Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan fitur buat banyak di Canva untuk membuat sertifikat atau medsos? Boleh yang sudah ada kah Bapak Ibu yang sudah membuat sertifikat di Canva bisa kirim banyak atau dengan AutoCAD mungkin ya di Sheet, di Google Sheet. Nah, jika belum ada, nah hari ini kita akan berikan inspirasinya. Kita bagikan layar dulu. Nah, ini masih ada yang gabung. 36. Nah, Punten Kang Deno baru gabung nih. Siap, mangga Bapak. Ya, baru dimulai kok Pak. Ya, baru dimulai. Oh iya Pak Soleh ya. Ya, Pak Soleh mohon izin saya jadikan co-host dulu ini ya. Siap. Oke. Soleh. Sebentar ya Bapak Ibu izin. Nah, Bapak sudah di-co-hostkan. Siap. Nah, seperti biasa kita masuk ke akun Canva kita. Ini akun Canva kita. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu silakan dipikirkan gitu ya, mau membuat sertifikat untuk kegiatan apa. Misalkan sekarang yang sedang berlangsung adalah kegiatan pesantren Ramadan. Ya, ada yang pesantren kilat, pesantren Ramadan, banyak istilahnya, itu silakan. Atau mungkin nanti di kegiatan MPLS juga mau dibuatkan sertifikat untuk murid, itu silakan. Nah, langkah pertama untuk membuat sertifikat adalah Bapak Ibu seperti biasa di bagian ini. Nah, ini sini ada cari konten seperti biasa kita tulis sertifikat. Nah, sudah banyak ya. Tinggal kita enter aja di sini. Kalau kita telusuri ada sekitar 17.000 template sertifikat yang sangat luar biasa. Wah, ini keren banget ya. Jadi silakan Bapak Ibu boleh dipilih satu saja yang mungkin
tidak terlalu formal dan juga tidak terlalu santai, tapi elegan gitu ya. Nah, saya akan membuat sertifikat tentang ini MPLS misalkan ya, kegiatan MPLS nanti di bulan Juli ada kegiatan MPLS. Nah, misalkan saya akan pilih template-nya Bapak Ibu, saya pilih yang ini nih template-nya nih. Nah, yang ini agak rame gitu ya, agak meriah ya. Saya akan pilih yang ini, diklik aja Bapak Ibu, silakan template-nya. Nah, yang ini. Oke, ini adalah template untuk sertifikat. Kita klik. Maaf Kang, terlambat Kang. Tadi apa Kang itunya presentasi atau apa? Siap, Ibu. Diulangi Bu ya. Diulangi nih. Siap. Saya ulangi dari awal. Nggak apa-apa. Ya. Oke, saya kembali lagi ke beranda Bu. Dari sini Bu Sri. Nanti kita mulai. Nah, seperti biasa di depan Bu Sri seperti ini. Silakan Ibu cari saja di sini sertifikat Bu. Lalu enter. Cari sertifikat, lalu enter. Nah, silakan dipilih nih. Mau yang mana? Yang keren gitu ya. Misalkan saya pilih yang ini nih. Nah, sekarang saya ubah, saya pilih yang ini. Klik. Kita pilih yang ini. Nah, ini adalah desain sertifikatnya. Lalu kita klik sesuaikan template. Dia akan masuk ke tab baru. Nah, ini adalah template sertifikat yang tadi sudah kita pilih. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan saja. Oke. Ini adalah template-nya. Yang pertama kita ganti judul dulu ya, Bu, di bagian atas nih. Ini ada judul, nah kita ganti. Misalkan saya ganti dengan sertifikat MPLS SMPN 1 Bekasi misalkan ya. Nah, sertifikat MPLS SMPN 1 Bekasi. Ini kalau kita cek desain sertifikatnya seperti ini. Nah, dengan bangga berikan kepada Ella sebagai peserta. Tek. Nah, termasuk di situ ada ininya. Ada tanda tangannya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan modifikasi untuk sertifikat ini. Modifikasi pertama, nah ini kan ada logo di sini ya. Nah, logonya mungkin nanti kita ganti nih. Logo yang kemarin yang kita sudah miliki. Oke, ini saya kecilkan dulu. Oke. Ini logo ini kita ganti nih, ada 2 logo di bagian ini kita delete dulu, ini logo. Ini kita delete. Kita masuk ke unggahan, cari logo yang kemarin. Nah, kemarin sebenarnya sudah ada ya logo yang ini nih, kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, misalkan yang seraket. Cuman ini belum ada logo sekolahnya, kalau mau dimasukkan boleh. Karena MPLS ini juga bagian dari kurikulum Merdeka. Nah, ini misalkan silakan boleh dimasukkan ke sini. Plus nanti logo sekolahnya juga dimasukkan. Dengan bangga diberikan kepada sebagai peserta. Nah, di bagian ininya kita isi keterangannya sebagai peserta pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diselenggarakan pada, nah misalkan ini waktunya kita misalkan Senin sampai Jumat, misalkan ya tanggal 12 sampai 17 Juli 2024 misalkan nanti gitu ya, di SMPN 1 Kota Bekasi dengan predikat, nah nanti ada nilai baik, sangat baik, cukup sebagai peserta pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mungkin bagian ininya kita tebalkan.
yang diselenggarakan pada Senin sampai Jumat 12 sampai 17 Juli 2024 di SMP Negeri 1 Kota Bekasi dengan predikat. Nah, berarti nanti ada nilai ya. Nah, ini misalkan kepala sekolahnya nih, nama misalkan Denny Rohendi. Nah, ini bawahnya kepala sekolah. Terus sebelahnya misalkan, nah ini panitia dari siswa misalkan ya. Misalkan nama panitianya Alwan Maulana Hakim. Nah, ini ketua panitianya dari siswa. Tentu nanti di sini kita butuh tanda tangan. Nah, tanda tangannya nanti mungkin kita pakai barcode gitu ya, barcode yang ada di Canva. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini biasanya kalau sertifikat itu nanti logo sekolah di sebelah sini ya, di sebelah kanan ya. Saya masukkan logo sekolah dulu karena kebetulan yang kemarin aja yang kita pakai. Nah, misalkan logo sekolahnya inilah. Nah, ini adalah logo komunitas saya sebenarnya di sekolah. Oke. Logo sekolahnya spesial pojok kanan atas. Nah, di sini. Ini logo sekolahnya. Misal. Oke, misal. Nah, biasanya sertifikat itu suka ada nomor. Karena ini sertifikatnya mau dikirim ke 30 orang gitu ya. Bapak Ibu, misalkan saya punya peserta 30 orang nih. Nanti namanya akan beda-beda, nomornya dan predikatnya juga beda-beda. Nah, untuk supaya ada nomor sertifikat, saya akan tempel di bawah ini nih. Caranya, saya butuh teks. Teksnya ini aja nih. Saya akan kopas yang ini nih. Dengan bangga, ini saya duplikat nih. Ctrl D. Nah, jadi ada dua seperti ini. Ada dua, ini saya kecilkan dulu. Nanti di bagian ini, saya tulis seperti ini, Bu. Nomor. Nah, seperti ini nih. Nomor. Nomor sertifikat anak itu akan berbeda-beda. Dari nomor 001 sampai nomor 030. Nah, ini untuk nomornya saya simpan di bawah sini. Terus selanjutnya, nomor ini kita duplikat lagi. Ctrl D. Nah, Bapak Ibu, ini penghargaannya terlalu atas ya, saya kebawahin. Yang ini, nah nomor yang ini saya tulis ini nanti akan jadi rumus nih. Yang bagian ini, saya tulis seperti ini, nomor. Nah, yang ini. Jadi ada ada nomor. Nah, nomor yang ini nanti akan diganti dengan 001 secara otomatis, 002 gitu ya, secara otomatis. Terus yang nomor ini saya duplikat lagi, jreng. Ini saya duplikat lagi. Nomor surat itu kan ujungnya mah suka sama ya, garis miring apa gitu. Yang beda itu hanya di bagian nomornya aja. Kalau kesananya sama. Nah, ini di bagian ini saya akan garis miring. Oke. Garis misalkan MPK, garis miring OSIS, karena ini MPLS. OSIS, garis miring bulan 7, garis miring 2024. Nah, misalkan yang ininya mah sama. Nah, seperti ini. Yang ininya sama. Jadi nanti yang akan beda itu hanya nomor depannya aja tuh. 00 sekian, 00 sekian gitu ya. Oke. Jadi ada 0.2 nomor, nah garis miring MPK OSIS 7 2024. Jadi yang akan berubah itu nanti salah satunya nomor. Yang kedua adalah nama, Bapak Ibu nih. Nama ini akan berubah. Ada 30 yang nanti akan saya kirim misalkan ya. Caranya, karena nama ini akan berubah, ini saya cukup tulis seperti ini, nama gitu ya. Nah, kita harus memastikan nama anak yang paling panjang itu sepanjang apa. Cukup nggak segini nih nanti dari ujung kiri ke ujung kanan, itu namanya cukup nggak? Kalau kurang, berarti ini fontnya jangan terlalu besar. Ini kita kurangi, misalkan fontnya di angka 50. Oke. Jadi yang akan berubah adalah nomor, nama. Kalau peserta enggak ya? Nah, kalau peserta enggak ini. Tapi terserah sih mau ada panitia, tapi ini khusus untuk peserta. Terus yang selanjutnya adalah yang akan berubah itu adalah
predikat Bapak Ibu. Nah, ini ada predikat di sini. Nah, predikatnya apakah baik, sangat baik, atau cukup? Caranya di bawah ini nih. Saya akan menambahkan di bawah ini nanti untuk predikat. Yang peserta ini kita duplikat, Ctrl D. Nah, di sini nanti saya akan tulis predikat. Tentu jangan besar ya. Mungkin di angka 21 aja. Ukurannya jangan besar. Nah, dan tidak miring. Oke, nanti di sini ini ada predikat baik, sangat baik, dan cukup. Dan ini akan diisi secara otomatis. Oke. Selanjutnya di bagian bawah. Oke, ini saya kunci dulu. Di bagian bawah ini harus ada titik mangsa gitu ya. Harus ada titik mangsa. Titik mangsa itu nanti misalkan Bekasi tanggal sekian gitu. Ini saya blok dulu Bapak Ibu, ini saya blok. Terus saya ke bawahin. Oh, ada yang ke bawah itu ya. Belakangnya ada yang ke bawah. Oh, salah. Banyak elemennya. Itu, mereka gak begitu. Oke, saya ke bawahkan ini. Seginilah cukup ya. Terus di bagian ini saya akan berikan titik mangsa. Gimana? Nah, ini kita tinggal duplikat aja sebagainya karena saya butuh teksnya. Nah, ini dan tidak perlu besar. Titik mangsa. Bekasi tanggal 20 Juli 2024 misalkan. Nah, ini titik mangsanya ya. Ini titik mangsanya. Sirek ngopi. Oke, itu titik mangsanya. Pip, pengen kopi, Pip. Jadi ada nama, predikat, kemudian ada titik mangsa. Nah, Bapak Ibu, yang ini ada nama kepala sekolah, ada nama ketua panitia. Nanti kan di sini butuh tanda tangan ya. Nah, tanda tangannya itu kalau yang digital kan Bapak Ibu kepala sekolah biasanya di scan atau apa gitu ya. Tinggal tempel di sini itu boleh. Silakan tempel di sini boleh. Nah, saya akan membawa sensasi lain. Saya akan memasukkan barcode ke sini Bapak Ibu. Nah, ini saya akan masukkan barcode ke sini. Caranya di bagian aplikasi Bapak Ibu di sebelah sini. Ini ada aplikasi, kita klik. Nah, di sini silahkan cari barcode. Coba kalau saya cari barcode di sini ada nggak ya? Enter. Nah, ini ada apa ini? Barcode generator. Itu kan ada ente. Ini tinggal kita klik buka. Lah itu. Bentar. Mau kapan mulai? Maksudnya ininya. Bos pusat. Nah, Ya terserah. Coba nanti kita tinggal. Oh, bukan. Oh, ini jangan yang ini, jangan yang ini. Ya, nanti kita cari misalkan. Iya, Nana Ika. Itu nomor Ika. Setahu saya kan harus teman saya sekelas. Apa lagi begitu? Dari zaman dulu. Soalnya Ika kalau pekerjaannya aula itu udah belum. Kalau belum Bapak nyuruh saya. Kang Atta bocah. berisik Pak Atta. Ini Berisik bocah. ada pihak ketiga ngasih nih, maaf. Yang ketiga nih nganterin nih. Siap. Oke, Diulang kan gambar cara tadi ngambil barcode-nya kan Pak Punten. Itu berisik tadi. Siap, Bu. Kirain teh udah di-stop sama Siap. host. Sebentar. Nah, ini yang benar ini, Bu. Ulangi, Bu ya. Nih, untuk barcode-nya gini. Pertama, Ibu masuk ke aplikasi. Oke. Nah, Ibu masuk ke aplikasi. Ibu masuk ke aplikasi. Nah, di sini Ibu tulis aja, Bu. Di sini nih, cari aplikasi, Ibu tulis aja kode gitu ya. Nah, nanti di sini ada QR code di bawah nih. Coba kita klik QR code. Nah, kode QR. Nah, banyak ini nih, kode QR banyak banget nih. Nah, kita pilih yang ini, Bu. Kode QR nih. Klik. Nah, kita tinggal masukkan link di sini. Kang, link itu link apa? Link itu, nah Bapak Ibu bisa nanti
ambil kertas dengan pulpen lalu buat tanda tangan, tanda tangannya dipoto. Ini bukan tanda tangan elektronik yang terregistrasi ke BKN ya Bapak Ibu. Nah, ini cara lain untuk menerjemahkan tanda tangan menjadi kode gitu. Jadi diambil tanda tangannya, kemudian dipoto, dimasukkan ke Google Drive Bu, ke sini nih. Nah, misalkan saya akan buka di Google Drive di sini. Oke, saya akan tambah folder di sini. Saya tambah folder. Oh bukan yang ini. Klik new. Nah, di sini ada new folder. Misalkan saya kasih nama di sini TTD sertifikat. Kita masuk ke Google Drive-nya dulu, TTD Serti Bu, seperti ini. Lalu ini kita double klik. Nah, dua tanda tangan yang sudah dipotokkan tadi masukkan ke sini. Caranya saya klik kanan, lalu upload file. Ini cara milenial yang lain. Lalu saya harus cari foto di sini, foto tanda tangannya. Nah, karena saya belum punya fotonya gitu ya, kita ambil aja foto sembarang ya. Nah, ini kita ambil dua foto sembarang. Dua foto ini adalah foto tanda tangan kepala sekolah dan foto tanda tangan siswa ketua panitia misal gitu ya. Misal ini nih ya. Nih, misal ada dua nih. Maafkan. Silakan, maaf. Kalau kita ambil langsung dari galeri bisa nggak? Undur dari galeri? Dari galeri? Tidak bisa ya. Ibu, karena harus link. Oh. Jadi bukan foto. Kalau Ibu sering ngambil dari unggahan, ini foto Bu di sini. Ini foto. Iya. Jadi harus masuk ke Google Drive dulu, karena dari sini kita butuh link Bu. Kita butuh link. Caranya gimana butuh linknya? Misalkan gini Bu Sri, yang ini adalah tanda tangan kepala sekolah nih, yang foto yang sebelah kiri. Ini klik kanan aja, lalu di sini share. Share-nya, nah ini kita pilih share, terus kita ambil linknya, aksesnya adalah view. Nah ini kan restrict ya. Ini kita klik, pilih anyone with the link. Klik. Nah ini anyone with the link. Aksesnya ini viewer Bu. Nah ini viewer, cukup lihat viewer. Lalu saya copy linknya nih Bu. Ini saya copy linknya nih. Klik copy link. Lalu done dan kembali ke Canva. Nah, kembali ke Canva ke sini. Lalu cari tadi kode QR-nya mana? Nah, ini kode QR-nya. Link yang tadi di copy, pastekan di sini. Klik kanan, tempel. Nah, sehingga sekarang jadi aktif nih kodenya, QRIS-nya. Buat kode nih, bukan QRIS, QR-nya. Ini buat kode. Siap ya, kita buat kodenya. 1, 2, 3, jreng. Nah, jadi inilah yang kita asumsikan tanda tangan digital ya, versi Canva. Nah, tempel di sini. Ini nanti kalau ini di-scan, ini dia akan lari ke tanda tangan pengesahan dari sekolah. Begitu pula untuk yang satunya lagi. Oke, link yang ini saya hapus dulu. Nah, link yang ini saya hapus dulu. Saya kembali lagi ke Google Drive. Nah, yang belum yang ini ya. Nah, link yang ini nih kita ambil nih. Klik kanan. Share. Kemudian pilih share. Dan kemudian restrict-nya diklik. Anyone with the link. Aksesnya view saja. Lalu copy link nih. Ada link. Klik copy link. Dan kembali lagi ke Canva. Enggak, nanti ini akan berbeda dengan QR yang pertama. Nah, tingginya kita buat sama. Tingginya kita buat sama ini. Lalu posisinya kita geser ke sini. Oke. Sehingga kalau sekarang saya preview, jreng. Tampilannya jadi seperti ini. Nah, di sini belum ada nama, Bu. Belum ada predikat, belum ada nomor. Itu nanti akan otomatis.
Dan rencananya ini 2 halaman Bapak Ibu. Ini rencananya 2 halaman. Oke. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Baik. Untuk halaman kedua, Bapak Ibu, ini silakan duplikatkan saja. Nih, di sini ada duplikat halaman nih, duplikat halaman. Klik. Nah, sekarang saya jadi punya 2 halaman ya. Nah, di halaman kedua ini semuanya akan saya hapus. Dan saya sisakan ini hapus, 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 semuanya hapus. Ini juga hapus. Nah, yang tersisa adalah ini adalah materi MPLS. Jadi materinya apa saja? Jadi di bagian kedua ini adalah poinnya tentang materi MPLS. Oke. Rencananya di sini kita akan menggunakan tabel. Bapak Ibu silakan masuk ke elemen di sini, lalu tulis tabel. Tabel. Dan langsung kita pilih tabel yang atas. Nah, misalkan ini tabelnya ya. Saya ya cukuplah segini, tapi materinya ini kurang baris. Berarti tambahkan 1 baris, 4 lah, 4 aja cukup ya. Kita atur. Kita isi dulu nih. Ini yang ini adalah nomor materi jam. Mau jam, mau JP boleh. Tapi di kinerja sekarang itu sudah jam ya, sebenarnya bukan JP. Tapi kalau masih mau pakai JP itu silahkan. Nah, ini kita atur-atur nih untuk ininya. Tabelnya gitu ya. Nah, mungkin yang materi ini agak panjang. Kita geser. Sehingga rasionya bisa lebih bagus. Nah, mungkin cukup seperti ini. Di bawah ini ada total. Dan materinya mungkin hanya 3 nih. Nah, 1, 2, 3. Apa materi yang pertama? Misalkan ini, nah, kebijakan sekolah ramah anak dari Kemendikbud Ristek misalkan. Ini materi yang pertama. Terus materi yang kedua misalkan sosialisasi sekolah anti perundungan. Terus materi yang ketiga misalkan ini adalah wawasan Wiyata Mandala dan adaptasi lingkungan belajar misalkan. Nah, ini materi-materinya. JP-nya kita sampaikan. Untuk kebijakan ini 2 JP, sosialisasi sekolah misalkan ini 3 JP, wawasan Wiyata Mandala ini 7 JP misalkan, atau 6 JP. Oke, ini adalah 6 JP misalkan. Nah, ini totalnya adalah 11 JP misalkan. Oke, yang ini kita tambah lagi jadi 3 supaya totalnya adalah 12 JP. Ini untuk materinya, Kang, yang ini total bisa digabung nggak di merge? Nah, ini coba kita klik kanan. Di sini ada gabungkan sel nih Pak nih, kayak di Excel atau di Sheet. Nah, sekarang sudah digabung. Ini untuk materinya. Dan di bagian atas ini kan warna hitam ya. Ini Bapak Ibu, ini bisa kita pindahkan warnanya ke warna yang sesuai dengan biru ya. Kan nadanya nada biru gitu. Oke, di halaman kedua ini adalah materinya. Di halaman pertama ini pengesahannya. Cuman ini akan dikirim ke 30 siswa, Bu, ya. Ini akan dikirim ke 30 siswa. Ada namanya, ada nilainya, ada nomornya. Sekarang saya dengan fitur buat banyak di Canva,
Nah, buat banyak itu ini Bu. Jadi kita masuk ke aplikasi. Bapak Ibu silahkan di aplikasi itu cari buat banyak. Kalau dulu mah AutoCred gitu ya di akun belajar. Nah, kalau ini nggak pakai coding AutoCred lah. Namanya buat banyak. Nah, ini dia. Buat banyak nih. Klik. Nah, untuk memasukkan secara otomatis nomor, nama, dan juga predikat, Bapak Ibu harus menyiapkan data anak yang mau dikirimnya dulu. Nah, data anak yang mau dikirim, sertifikatnya itu apa saja? Nah, misalkan ini saya sudah nyiapkan nih di Excel ya, atau di Google Sheet, ini sudah saya siapkan. Coba saya ambil dulu nih datanya. Nah, ini deh. Saya sudah punya data. Jadi, peserta yang mau dikirim itu siapa saja Bapak Ibu. Nah, kita wajib membuat seperti ini ya. Nih, ini ada 30 nama siswa. Kemudian udah dinilai nih sertifikatnya itu. Vicky ini sangat baik, Rahmi ini baik, Salwa ini cukup, yang lainnya sangat baik, yang lebih banyak. Nah, misalkan ini sudah ada nih. Dan nomor sertifikat ini sudah saya tuliskan di sini dari mulai 001, 002 hingga 030. Ini sudah ada. Jadi catatannya adalah kita harus punya data dulu seperti ini. Kemudian saya masuk ke sini Bu, yang tadi buat banyak itu ya. Di bagian ini, Bapak Ibu ini silahkan klik ini nih. Masukkan data secara manual. Klik. Nah, inilah database-nya di sini Bapak Ibu. Kalau saya senang, ini tinggal kopas aja. Yang di kopas pertama adalah yang ini, bagian atas baris ke-1. Nomor, nama, dan predikat. Ini kita klik kanan, copy, kemudian tempel ke sini. Nah, di bagian nama di sini, ini Ibu klik kanan, lalu tempel. Ceng. Nah, sehingga sekarang ada nomor, nama, dan predikat. Nomor, nama, dan predikat. Begitu pula dengan ininya nih, data-datanya Bapak Ibu. Nah, ini silakan data-datanya kita kopas. Lalu ini kita klik kanan, copy, dan masukkan ke sini, paste. Nah, di John Smith ini, Bapak Ibu klik kanan, lalu tempel. Jreng. Tuh, datanya pindah sekarang ke sini. 30 data sudah pindah. Jika dicek sudah selesai, Bapak Ibu silakan tinggal klik selesai. Nah, ketika itu sudah selesai, di sini langsung ada data nih. Nomor, nama, predikat. Sekarang, bagaimana menghubungkan data nomor nama sertifikat di pojok kiri dengan pada desain? Itu ngehubunginnya gimana gitu ya? Caranya gimana Pak? Caranya satu-satu. Yang akan diubah itu nomor. Nah, yang diubah ini nih, ada nomor. Ada nomor. Di sini Bapak Ibu, di nomor ini klik kanan, lalu pilih ini, hubungkan data. Pilih hubungkan data. Klik. Nah, cari. Dihubungkan kemana? Dihubungkan ke nomor. Nah, kalau sudah dihubungkan ke nomor, nanti dia akan berubah tandanya menjadi tanda kurung kurawal seperti ini. Itu artinya sudah terhubung dan siap untuk di-generate gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah nama. Nah, nama nih. Nama ini silahkan klik kanan, lalu pilih hubungkan data. Berarti kemana? Ke nama. Jreng. Nah, nama juga sekarang sudah kurung kurawal ya. Artinya sudah terhubung. Dan di sini buktinya sudah biru nih ya, ada checklist sudah biru. Nah, yang terakhir adalah predikat yang di bawah ini. Bapak Ibu silakan tinggal klik kanan, lalu hubungkan data. Pilih predikat. Jreng. Nah, pilih predikat. Setelah itu, setelah semuanya terisi, datanya sudah checklist biru nih,
Langkah selanjutnya adalah melanjutkan. Nah, nanti kita akan isi otomatis ya. Sertifikat ini akan menjadi 30 sertifikat. Kita klik lanjutkan. Jreng. Nah, langsung tuh. Kita cek dulu di sini nama-namanya, nomornya gitu ya. Kemudian kriterianya. Kalau sudah oke, siap-siap Bapak Ibu, kita akan buat 30 desain. Jreng. Nah. Oke, biarkan. Nah, ini kenapa nih sinyal? Oh, baru muncul. Biarkan dia mengenerate secara otomatis. Oke. Ternyata belum ya, saya ulangi. Ini memang sinyalnya harus bagus. Nah, dia masih membuat. Ini kadang terkendala. Kalau, nah baru bisa. Itu tadi sepertinya sinyalnya sedang luplep gitu ya. Jadi agak lama terhentaknya gitu kan. Nanti langsung sertifikatnya itu langsung jadi sejumlah 30. Belum diizinkan gabung. Oh, sebentar. Oh, sudah semua ya. Tadi mungkin itu ya. Siap, sama Pak Soleh tadi sudah. Oke. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini boleh dilihat. Sekarang saya sudah, kita cek ya. Ada berapa nih di sini nih. Nih nama-namanya. Ya memang ini nama-namanya tadi kesalahan di fontnya gitu ya. Kita cek nih. Nama-nama jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini adalah orang pertama. Nah, ini saya tadi salah pilih font ini ya. Jadi nggak kelihatan namanya ya. Fikih Husain Al-Fajri. Oke. Ini masih miliknya Fikih nih. Yang ini Rahmi Ayuning. Ini masih miliknya. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Tuh, langsung. Dan nomornya coba cek Bapak Ibu nomornya nih. 005, 004. Tuh, nomornya juga berubah ya. Nomornya otomatis berubah. Terus predikatnya juga ini sangat baik sesuai dengan apa yang diisikan. Ini 007. Jadi satu orang itu ada 2 lembar tuh. Dan ini sampai orang ke-30. Sampai orang ke-30 tuh. 17, 19 terus seperti itu. Inilah cara cepat. Keren, bisa iya, langsung. Bu. Siap Ibu. Iya. Cara cepat untuk membuat sertifikat. Asli. Nah, ya. Sudah Bu Sri ya? Sudah beres ya? Bikin tuh untuk sertifikat langsung. Iya, siap. Kalau sudah, Bapak Ibu ini bisa langsung download. Downloadnya tentu biasanya kalau sertifikat kan PDF. Nah, nanti juga untuk sertifikat pelatihan kita yang 6 hari ini, itu rencana saya 48 JP, Bapak Ibu ya, di sininya 48 JP. Itu nanti akan ditandatangani oleh trainer dan juga IGI Kabupaten Bogor nanti ya. Jadi kerjasamanya dengan IGI Kabupaten Bogor. Dan itu sudah memiliki SK organisasi dari Kemenkumham, jadi legal. Nah, kalau sudah, ini kita klik bagikan, lalu kita unduh, dan ketika diunduh, pastikan Bapak Ibu memilih yang ini, yang PDF. Nah, boleh ini nih, cetak PDF, ini lebih bagus ya, cetak PDF. Ini saya akan mengunduh 60 halaman karena sertifikatnya ada 30 untuk 2 halaman masing-masing. Siap? Kita akan unduh 1, 2, 3, jreng. Nah, kita unduh. Kalau sudah, nanti kita tinggal langsung. Nah, PDF-nya itu nanti akan satu bundel. Dan itu nanti tinggal dipisah-pisahkan saja untuk dikirim kepada audiens kita. Bisa dikirimnya by email atau dikirimnya by WA, yaitu terserah nih. Saya akan menampilkan dulu PDF hasil dari, dan Bapak Ibu ini tidak hanya urusan sertifikat ya. Misalkan membuat kartu OSIS, kartu pelajar, misalkan membuat postingan Instagram. Semua postingan yang ada di Canva, template-nya itu bisa
dengan menggunakan buat banyak seperti ini. Coba sekarang kita cek nih. Sertifikatnya itu seperti apa hasilnya. Oke, agak berat ini. Karena halamannya cukup banyak. Nah, ini dia. Oke. Kita akan review. Ini dia. Ini adalah orang ke-1. Ini PDF ya Bapak Ibu ya, 001. Tinggal kita kirim. Tapi syaratnya memang harus diekstrak dulu, dipecah-pecah. Nah, ini adalah materinya. Ini orang kedua, 002. Kemudian ini adalah materinya. Dan selanjutnya hingga orang ke-60 dengan materinya. Baik, dengan demikian untuk materi pertama tentang sertifikat, ya, ini sangat luar biasa. Ini kita sudah selesai. Untuk sementara diskusi saya kembalikan dulu ke Pak Soleh. Boleh, silakan Pak. Terima kasih. Kang, sebelumnya boleh tanya Kang? Oh, tentu. Boleh Pak, silakan. Iya. Pertama, terkait tanda tangan barcode ya Kang ya? Ya. Oke, itu kan prosesnya mirip dengan kita memasukkan ke e-kinerja ya Kang ya? Ke e-kinerja BKN ya, mirip prosesnya ya Kang ya? Ya, jadi betul, dari file dimasukkan ke drive, kemudian nanti baru diambil linknya. Seperti itu. Nah, betul. Yang kedua, tanda tangan kita itu ketika misalnya ini sekolah menerbitkan, apakah dengan barcode itu tanda tangan kita secara legalitasnya bisa, Kang? Baik. Terima kasih. Pasalnya ada lagi? Yang kedua, ketika si kita mendistribusikan, kan itu dalam bentuk gelondongan ya, artinya ada 30 peserta. Nah, ketika kita memisahkan satu persatu untuk kita berikan ke peserta dengan sistem seperti apa? Baik. Itu mungkin pertanyaan saya. Baik. Nah, sekaligus sepertinya ini mewakili juga ya Pak Soleh pertanyaannya kepada teman-teman Bapak Ibu yang lain. Nah, yang pertama Pak, saya tadi menunjukkan barcode itu sebenarnya untuk penggunaan di sekolah tidak legal Pak, ya legalitasnya tidak ada. Ini saya ingin menunjukkan bahwa ada loh kita bisa mengkonversi link menjadi barcode. Salah satunya dimodifikasi dalam bentuk seperti ini. Tidak legal itu untuk kepentingan kedinasan itu tidak legal Pak. Tapi kalau untuk ke putra-putri kita di sekolah mengapresiasi kemudian kinerja mereka, kebersihan dan macam-macam mungkin di lingkup sekolah ya, itu mungkin fine-fine aja. Tapi kalau untuk kedinasan tentu Bapak Ibu kepala sekolah mah sudah menggunakan kinerja, tanda tangan kalau kami di provinsi itu pakai sidebar gitu kan dengan tanda tangan elektronik. Nah, itu harus yang itu. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa link itu bisa dikonversi jadi barcode, diubah menjadi sertifikat. Jadi saran saya kalau untuk penggunaan tetap gunakan tanda tangan kedinasan atau yang scan saja. Ya, yang scan yang tanda tangan Bapak, kemudian distempel, dipoto, tempel di sini. Gitu. Jadi ini tidak legal Pak untuk digunakan dalam kepentingan kedinasan. Terus yang kedua Kang Dero, bagaimana cara mengekstrak? Nah, bahasanya mengekstrak, memisahkan dari gelondongan tadi menjadi sesuai yang diinginkan. Nah, saya mohon izin Pak, coba ya. Biasanya sih mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa menggunakan iLove PDF ya Pak ya. Sudah belum ya iLove PDF gitu ya. Biasanya mungkin sudah, tapi mungkin saya akan praktikan bagaimana mengubah yang banyak ini diekstrak menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di Google di sini, di Google Chrome, silakan Bapak Ibu itu tulis aja di sini. Kompres PDF. Nah, kita kompres PDF, jreng. Nah, saya biasanya menggunakan yang dua ini nih. iLove PDF atau Small PDF. Dua-duanya keren banget ini ya. Dan tidak ada berbayar gitu. Mungkin ada yang fitur lebih, tapi yang gratisan aja ini udah luar biasa. Jadi Bapak Ibu silakan klik kompres file PDF. Nah, seperti ini. Terus pilih file PDF-nya. Ambil dari galeri atau dari laptop kita. Nah, tadi yang ini ya. Yang mana? Oh, yang ini nih. Buat banyak sertifikat MPLS SMP. Nah, tadi yang ini ya linknya ya. Oke. Lalu kita klik buka dan kita tunggu
Oh, sebentar, bukan yang ini mah kompres. Ini pisahkan, maaf ya Bapak Ibu. Jangan yang kompres, tapi yang ini pisahkan. Kompres mah memperkecil ukuran ya. Nah, yang ini kita ulangi ya. Ini yang ini nih, pisahkan PDF. Jreng. Saya ulangi. Nah, ini pisahkan PDF. Kalau kompres itu artinya ngepres ukuran supaya jadi kecil. Nah, ini saya pilih yang ini, pisahkan file PDF. Kita pilih filenya. Kita pilih filenya, lalu kita buka. Nah, di sini ada Pak. Apakah mau dipisahkan dengan rentang? Nah, kepentingan kita kan yang ini ya, mengekstrak halaman. Nah, ekstrak halaman dari satu menjadi banyak gitu ya. Di sini ada ekstrak semua halaman. Jadi nanti teh kalau gini jadi akan ada 60 halaman gitu ya. Jadi akan ada 60 halaman. Jadi coba kalau pilih halaman nih kalau pilih halaman yang akan diekstrak. Contoh misalkan satu, kalau ini dia memilih aja. Misalkan 1 dengan 5, 1 dengan 2 gitu ya. Nah, cuman masalahnya di sini Pak. Ketika kita memilih ekstrak semua halaman, jadi semuanya jadi masing-masing nanti. Dan kita harus menggabungkan lagi. Jadi nggak bisa gitu ya. Mengekstraknya itu 1 dan 2 itu jadi 1, 3 dan 4 itu jadi 1, 5 dan 6 itu jadi 1 gitu ya. Jadi kalau gini nanti semuanya jadi akan satu-satu. Tapi sih nggak apa-apa ya. Kan yang penting legalitasnya yang di depan ini gitu. Nanti misalkan punya saya sertifikatnya nomor 1 dan 2. Jadi ketika sudah dikirim, itu 1 dan 2 harus saya gabungkan lagi gitu. Nah, ini mungkin kendala mengekstrak untuk fitur ILO PDF yang gratisan seperti ini. Tapi kalau yang daftar berbayar mungkin dia bisa beda gitu ya. Oke, saya tunjukkan aja dulu lah cara sederhananya seperti ini. Kita klik pisahkan PDF. Jadi yang 60 itu, nah coba ya ini ya. Kita unduh PDF yang dipisahkan, jreng. Nanti dia akan terpisah dalam bentuk zip. Zip. Setelah nanti dalam bentuk zip, masuk ke laptop kita, itu nama-namanya sudah dipisahkan Pak. Nama si A, nama si B, nama si C, dan nama si D. Nah ini saya sambil menunggu ini ya, karena ternyata cukup berat, 46,1 MB untuk ukuran PDF. Begitu Pak Soleh, apakah bisa menjawab? Ya, terima kasih Kang. Siap, mangga Pak. Cukup dipahami. Ya. Tanya lagi Kang, punten. Oh, kalau mangga Bu Sri. Supaya tidak ekstrak begitu, bagaimana kalau ngunduhnya satu-satu saja gitu? Diunduh satu-satu. Nah, betul sekali. Betul Bu Sri, coba ya saya akan perlihatkan. Ngunduhnya satu-satu aja. Coba kita klik, kita tampilkan lagi ke Canva-nya. Ini kan tadi sudah ada 60 ya. Klik bagikan, lalu kita pilih unduh. Nah, Bapak Ibu, ketika mengunduh ini nanti tuh ada pilihannya. Nah, ini kita pilih cetak PDF. Lalu di sini ada halaman nih. Nah, bisa, betul Bu Sri. Jadi yang diunduh itu orang per orang. Orang ke satu kan halaman 1 dan halaman 2 ya. Nah, kita unduh ini dulu. Orang kedua memang agak lama. Ya terserah ya. Mau pakai cara yang tadi lama, cara yang ini juga lama. Ya ini hanya pilihan aja. Contoh nih, orang pertama saya unduh halaman 1 dan 2. Ini akan saya unduh nih untuk orang pertama. Ini cara lain selain mengekstrak ke ILO PDF tadi. Jadi bisa dengan satu-satu. Nah, coba kita, mana hasilnya? Kita buka nih hasilnya nih. Kita buka. Nah, ini apakah yang ini? Untuk yang satu-satu. Nah, ini satu-satu nih Ibu nih, betul Bu.
Nah, usul Ibu bagus nih. Ini satu-satu nih. Ini punyanya Vicky. Nah, ini udah selesai. Kirim ke Vicky. Ya, nanti yang kedua dikirim ke siapa. Nah, jadi ada plus minusnya ya. Silakan. Terima kasih Bu atas usulnya, luar biasa. Saya kembalikan lagi ke Pak Soleh. Pak Jajang sudah raise hand tuh, Kang. Mangga, mangga. Jajang, mangga Pak Jajang. Assalamualaikum, terima kasih Pak Haji Soleh. Kang Dero, Mangga Pak Jajang. Izin melanjutkan pertanyaan Pak Haji Soleh tadi. Saya terus terang sudah biasa menggunakan QR Code untuk sertifikat di lingkup sekolah. Yap. Kemudian kalau tidak salah di QR Code generator itu ada yang berbayar. Nah, jika yang berbayar ini sama tidak legalnya atau legal, Kang? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum hatur warahmatullahi nuhun. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Jajang. Jadi yang saya pahami legalitas itu kan harus muncul dari lembaga gitu ya. Nah, lembaganya itu ya kalau kita berarti di unsur kepegawaian kan dari BKN, dari dinas gitu kan, yang sudah terregistrasi untuk mendapatkan TTE itu kan banyak tahapannya gitu ya di My ASN di mana gitu ya. Yang kemarin kami menempuh itu untuk SKP luar biasa gitu. Nah, kalau saya cek yang jadi bukan persoalan berbayar atau tidak berbayarnya, kecuali kalau di Canva ini yang barcode generator ini Pak, ini sudah ngelink ke kepegawaian gitu Pak. Nah, kalau sudah ngelink ke sana, nah ini seperti ini ya. Nah, ini kan semuanya hanya aplikasi, kode-kode ini seperti ini kan hanya aplikasi gitu. Jadi saya belum bisa menyatakan bahwa ini legal. Menurut saya ini masih belum legal kalau kaitannya dengan bagaimana sertifikat ini menjadi dasar hukum bahwa ini legal dikeluarkan oleh SMP 1 Kota Bekasi. Jadi itu harus terregistrasi di dinas yang tentunya nanti akan bisa ngelink ke BKN. Jadi menurut saya yang barcode generator ini hanya salah satu cara untuk misalnya gini, saya tuh pelatihan ya, saya tuh ngadain pelatihan nih supaya sertifikat yang saya keluarkan ini tidak diduplikasi oleh orang, karena kalau barcode dicoret itu kan jadi rusak ya. Kalau dia rusak berarti isinya juga tidak akan terbaca, atau kalaupun dimodifikasi itu juga akan jadi bermasalah gitu kan. Nah, kalau untuk mengidentifikasi keaslian sertifikat yang dikeluarkan legalnya versi komunitasnya Kang Dero itu boleh. Jadi disebut legalnya versi komunitas saya gitu. Itu boleh karena saya menggunakan barcode generator dengan cara seperti ini. Itu dia legal, tapi legal versi komunitasnya Kang Dero, bukan legal versi negara. Tapi kalau Bapak Ibu, saya guru, Bapak Ibu kepala sekolah, yang disebut legalitas itu berarti kan harus terkoneksi ke pusat. Nah, kalau yang terkoneksi ke pusat, mohon izin tidak menggunakan seperti ini. Gunakanlah TTE yang memang Bapak Ibu biasa menandatangani surat-surat kedinasan. Itu mungkin pandangan saya, Pak Jajang, hatur nuhun. Oke, baik. Hatur nuhun Kang Dero. Berarti kita lebih memilih lebih legal kalau sertifikat itu pakai tanda tangan PDF di stempel basah gitu ya, Kang? Ya, betul Pak. Untuk urusan yang ini sebaiknya yang di stempel basah. Yang suka ada, ya ini aja lah di scan aja gitu ya. Biasanya TU kayak gitu kan. Kalau Pak Jajang sebagai kepala sekolah sudah mengizinkan, saya mau dinas luar, silahkan di scan aja. Nah itu yang seperti itu, yang hasil dari stempel basah kemudian di scan. Nah itu menurut saya itu lebih bagus. Di sini kenapa saya menjelaskan tentang barcode, saya ingin menunjukkan sebenarnya ada link yang bisa diubah jadi barcode. Harapannya nanti dalam pembelajaran Bapak dan Ibu guru ke anak itu tidak lagi nge-share link biar lebih milenial gitu ya di mata anak sesuai kodrat zaman mereka. Share-nya adalah barcode gitu. Silakan anak-anak di-scan gitu ya. Jadi ada pembelajarannya. Begitu Pak Jajang. Tapi masukan kan? Terima kasih. Masukan Pak Jajang. Ya. Mangga, Bu Sri. Saya mendapatkan beberapa sertifikat itu bahkan pakai barcode kan. Itu banyak sertifikat saya pakai barcode itu. Itu aja masukan. Ya, Bu Sri mendapatkan sertifikat banyak pakai barcode. Betul Ibu, itu legal. Legal versi dari komunitasnya Bu. Legal versi dari komunitasnya. Termasuk misalkan saya nanti ya dari pelatihan ini saya pakai barcode gitu. Nah, barcode itu legal di IGI Kabupaten Bogor. Nah, untuk kenapa barcode ini legal di Kabupaten Bogor dan apakah sertifikatnya juga legal? Dicek legalitas IGI Kabupaten Bogornya. Oh, ini ada nih SK Kemenkumhamnya. Ya udah berarti terregistrasi negara gitu, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu ikut webinar di PDF yang mana, apakah ini legal? Definisi legal hari ini di PMM itu adalah mereka yang komunitasnya untuk yang webinar itu setidaknya diketahui oleh
dari PMM gitu ya. Kemudian kalau di sekolah diketahui oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi mungkin definisi legal itu harus ditanya dulu legal versi siapa gitu. Nah, kalau untuk kepentingan kedinasan ya tentu legal versi kedinasan. Begitu Bu Sri dan Pak Jajang, Pak Soleh. Siap, terima kasih Kang Dero. Mangga dilanjut. Assalamualaikum. Siap, betul. Waalaikumsalam. Pak Kamto, mangga Pak Kamto. Siap, mangga Pak Kamto. Ya Kang Dero, mau tanya dulu, ini kan sekarang sekolah-sekolah sudah punya Kombel dan pasti akan membuat sertifikat untuk guru, di luar sertifikat untuk siswa bila ada kegiatan-kegiatan. Nah sekarang kalau tadi sertifikat yang bersifat massal, terus masuk ke link akun masing-masing, siap. Itu yang termudah seperti apa? Kalau tadi kan harus satu masukin. Betul. Nah, ini bisa nggak secara kita klik sekali tapi langsung bisa masuk ke link teman-teman. Jadi umpamanya seperti kita di Simadu nanti kan ambil sertifikat, atau di PKB kita kan ambil sertifikat setelah pelatihan seperti itu. Nah, itu mudahnya seperti apa kira? Karena ini saya tergambar, wah ini pekerjaan sangat membantu sekali. Betul. Membantu, tapi agak susah ujungnya, gitu ya Pak ya. Agak susah kerja lagi ini. Nih, Pak Kamto saya kasih tahu nih. Saya dulu, Bu Sri pernah ikut nggak Canva level 2 waktu itu Bu Sri? Ikut Kang, langsung dikirim ke email masing-masing. Iya, pakai apa dulu Bu Sri? Pakai masih ingat nggak? Iya. Pakai ini Pak Kamto dan Bu Sri, pakai AutoCAD. Pakai AutoCAD. Jadi dari Canva, desainnya di Canva, kemudian dipakai rumus di AutoCAD, kirim langsung ke email masing-masing guru. Bapak Ibu pernah ikut pelatihan nggak atau webinar? Tiba-tiba ketika sudah submit absen, di email teh langsung ada sertifikat nanti cepat banget gitu. Hitungan 1 menit. Nah, itu Pak Kamto namanya pakai AutoCAD mode trigger. AutoCAD mode trigger. Nah, apakah hari ini akan dibedah? Tidak Pak, saya itu akan jadikan sebagai amunisi supaya Pak Kamto kangen sama saya nanti. Ya, nanti saya bedah itu. Siap. Begitu Pak, turun. Bisa. Ya. Kiranya itu. Ayo, Pak Soleh, lanjut saja nggak apa-apa sebagai co-hostnya. Tadi kan saya hanya menggantikan saat Pak Soleh sedang di kendaraan. Ya, tadi ada Bu Dewi bertanya itu, bisa nggak kalau digantikan dengan tanda tangan elektrik ya atau elektronik tanda tangan, Kang Dero? Ya, tadi ya yang disebut elektronik atau TTE gitu ya, tanda tangan elektronik itu Bapak Ibu Kepala Sekolah pasti sudah terregistrasi dan sudah biasa dikirim PDF dari tata usaha, di-scan, dimasukkan tanda tangan elektroniknya, dimasukkan ke portal. Kalau di provinsi namanya Sidebar gitu ya, sistem elektronik barcode atau apa saya lupa ya. Jadi seperti itu. Prinsipnya gini, tanda tangan elektronik itu kan hanya butuh PDF sebenarnya, PDF yang kosong. Nah, Bapak Ibu nanti guru-gurunya atau Bapak Ibu sendiri itu nanti tinggal kirim PDF ke aplikasi di handphone Sidebarnya itu, kalau kami gitu ya. Nah, nanti tinggal di-actionkan saja langsung seperti menandatangani surat-surat dinas yang biasa. Nah, terus terang saya Pak Soleh belum tahu caranya, belum jadi kepala sekolah Pak Soleh. Ya, mungkin Bapak sudah biasa. Kirain biar bikin penasaran lagi, Kang. Oh. Yang penasaran cukup tadi, itu juga panjang Pak Soleh, ada 4 aplikasi yang terlibat di situ. Oh iya. Nanti boleh di-spill nanti dengan Pak Kamto. Iya. Ya, barangkali teman-teman demikian tadi ya proses pembuatan sertifikat yang mungkin bisa berlaku di sekolah kita terkait dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan ya mungkin ya. Kan memang sering dilakukan di sekolah, entah itu bentuk LDKS seperti tadi yang dicontohkan. Dan mungkin kita juga bisa menggunakannya dalam bentuk kegiatan lain yang sifatnya mungkin internal di sekolah kita gitu kan. Tapi mungkin terkait dengan yang kedinasan tadi, tentunya legalitasnya yang perlu tadi kita ketahui ya. Nah itu barangkali seperti kita ketika membaca SK kita entah
kenaikan gaji berkala, SK-nya Iya. pun dari sistem barcode. Setelah saya scan memang menggunakan handphone, ternyata emang kalimatnya adalah bahwa tanda tangan ini sudah terdaftar di Menkumham gitu. Artinya Betul. memang legalitasnya itu sudah didaftarkan Bapak Ibu seperti itu kalau saya lihat. Gitu ya Kang, barangkali Kang Dero ya. Betul Pak, terima kasih penguatannya. Iya. Nah, yang kedua mungkin kalau tadi tidak ada pertanyaan selesai di Satu lagi yang berkaitan sama ya, legalitas. monggo, silakan. Sekarang kita sharing sama Kang Deru terkait dengan kombel saya ditujukan sudah bisa dipakai di PMM, kombel open class. Nah, itu bisa menerbitkan apa itu sertifikat, dan itu bisa dipakai untuk masuk ke PMM. Nah, sekarang berkaitan sama tanda tangannya tadi, kalau saya pakai barcode itu enak di saya atau itu mesti harus basah? Ini di sharing setelah saya masukkan di PMM-nya nanti. Nah, itu karena saya ngejar juga untuk guru melakukan kegiatan yang nanti bisa dapat sertifikat yang dari kombel Open Class 7 yang ada di SMI 7 gitu Pak. Jadi pakai barcode atau basah itu, supaya saya ada keyakinan. Baik, izin langsung menanggapi Pak Sukamto. Jadi saya mau meluruskan sedikit tentang kombel ya Bapak Ibu. Ini mungkin informasi juga penting karena saya juga terlibat gitu ya di tim kombel di PMM di pusat. Pertama gini, kombel itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama kombel daring yang di PMM. Yang kedua kombel antar satuan pendidikan, MGMP, KKG, MKKS. Nah ini teman-teman Bapak Ibu semua ini adalah dari kombel antar satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah kombel di satuan pendidikan. Untuk kombel-kombel di satuan pendidikan itu tidak wajib didaftarkan ke PMM sebenarnya. Tapi kalau memang mau silahkan. Tapi bukan berarti ketika sudah didaftarkan ke PMM lantas jadi legal mengeluarkan sertifikat. Tidak didaftarkan di PMM pun dengan adanya SK kepengurusan kombel dari Pak Kamto sebagai kepala sekolah itu sudah legal, sudah terapresiasi. Jadi yang melegalisasinya itu adalah dari kepala sekolah. Nah, terus nanti untuk kombel sekolah yang didaftarkan di PMM dan ingin berbagi dengan guru-guru di seluruh Indonesia melalui daring, itu sangat boleh. Terus sertifikatnya gimana? Apakah mau barcode atau mau cap basah? Nah, kalau saran saya, untuk portofolio kepala sekolah, kan biasanya itu ada ininya ya, ada database ya kepala sekolah. Mungkin salah satu indikator komitmen kinerja juga bagian dari produktivitas gitu ya. Salah satunya adalah seberapa banyak sertifikat yang sudah di TTE gitu. Sepemahaman saya seperti itu gitu. Nah, kalau memang memungkinkan, ini TTE yang dimaksud di sini adalah TTE yang teregistrasi tadi ya, yang ke BKN ya. Yang tadi Pak Soleh bilang ketika di-scan gitu ya, di situ ini sudah ditandatangani secara elektronik gitu ya, dan teregistrasi di mana, di Kemenkom di mana gitu. Tapi kalau yang barcode seperti saya ini tidak disarankan, apalagi untuk kepentingan kombel daring yang akan dinikmati oleh seluruh guru di Indonesia. Karena ini mah hanya inspirasi. Kalau yang dimaksud TTE itulah TTE yang teregistrasi ke BKN, itu silahkan. Itu lebih bagus justru Pak Kamto. Tapi kalau yang dimaksud barcode ini sebaiknya jangan. Gunakanlah tanda tangan manual yang distempel dengan cap basah tadi yang di-scan. Begitu Pak, yang saya pahami Pak Kamto. Siap, terima kasih sharingnya, hamba pencerahan. Atur nuhun Pak, siap. Baik, barangkali masih ada di antara teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan penerbitan sertifikat. Ya, jadi sudah paham Bapak Ibu ya, mana yang bisa kita terbitkan, mungkin mana yang tidak bisa kita terbitkan di sertifikat ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut Kang Dero ya. Masih ada waktu. Oke, masih ada waktu untuk materi yang kedua barangkali Kang Dero ya. Ya, siap. Izin. Maka. Siap. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini sertifikat sudah selesai ya. Saya close dulu. Kita kembali lagi ke beranda, ke home kita. Dan hari ini kita akan mendesain ini Bapak Ibu, LKPD digital. Nah, kenapa sih harus ada kata digital? Karena ini adalah LKPD yang berbasis link, supaya tidak lagi menulis manual gitu anak-anak kita itu ya. Jadi semuanya sudah lalu lintasnya itu adalah dengan link.
Walaupun yang manual juga itu silahkan. Jadi hari ini kita akan coba buat desain yang kedua itu adalah tentang LKPD digital. Ini masih loading Canva-nya ya. Saya harus enter dulu. Template yang akan kita pilih sebenarnya bebas ya. Tapi saya mau pilih yang medsos aja lah ya. Saya pilih yang ini Bapak Ibu ya, yang media sosial nih. Saya pilih media sosial. Terus masuknya ke sini. Kang Dero, Konten ini ada yang Raisen dulu Kang Dero. Oh, mangga silakan ya, Bapak. Ya, Ibu Setiastuti ini Raisen ada yang ditanyakan. Silakan. Bu Setiastuti, ini Raisen ya, bertanya. Pencet tuh kayaknya. Pencet kali. Kepencet. Sambil ngantuk tadi kayaknya tuh, Pak. Oh, kepencet. Iya, mangga. Ya. Siap. Ya, nggak apa-apa, biar tidak ngantuk. Atau emang ngantuk jadi kepencet. Emang jam-jam segini rawan ya Pak Soleh ya? Ini gravitasinya luar biasa sekali ya. Jam-jam segini. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi pahala kebaikan untuk kita semua. Siap. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada konten Instagram. Jadi kita pilihnya yang inilah, konten Instagram. Kita klik konten Instagram. Kang Dero, ini temanya mau materi apa? Nah, seperti biasa, saya akan materi pelajaran, misalkan hari ini akan saya pilih materinya adalah tentang rantai makanan, misalkan ya. Nah, ini SMP kelas 7 untuk IPA ya. Misalkan bicara tentang rantai makanan. Jadi saya berikan judul dulu di atas, LKPD rantai makanan. Nah, coba di bagian desain ini, kalau saya tulis rantai makanan, ada nggak ya? Enter. Ada, tapi makanan, aduh bahaya ini ya. Mohon maaf, habis pilih medsos, milih yang sebelah mana lagi, Kang? Lupa. Ya. Yang ini Bapak, konten Instagram Pak. Yang ini nih. Ya, konten Instagram. Diklik, nanti dia larinya ke sini kosong. Nah, larinya kosong. Oke, siap. Rantai makanan nggak ada, saya pilih ekosistem. Ada nggak ya? Oh, ternyata ada template-template yang berkaitan dengan ekosistem. Nah, misalkan saya akan pilih satu template di sini, misalkan ini bagus kayaknya ya. Nah, jadi ada suasana alamnya. Kita pilih yang hijau seperti ini. Atau jangan yang ini aja nih. Nah, kita pilih yang ini. Hari Pohon Sedunia. Nah, yang ini ya. Saya pilih yang ini. Kalau LKPD digital itu modelnya dia hyperlink Bapak Ibu dengan button atau dengan tombol. Nah, di sini pertama kita akan berikan judul dulu nih. Judulnya adalah LKPD digital. Materinya apa, Kang? Materinya adalah rantai makanan. Nah, ini LKPD digital, materinya rantai makanan. Di sini ada, ini pohonnya mungkin saya hapus aja ya. Jadi LKPD digital, rantai makanan. Ini saya kurangi. Agak ke bawah sedikit. Kemudian saya akan tambahkan dulu logo-logo yang tadi. Nah, kita tambahkan dulu logo-logo ini. Dan di sini nanti kita akan remove. Nah, ini biar keren, kita tambahkan. Tempel di atas ya. Untuk logo-logonya. Nah, disinilah. Bebas untuk materinya, untuk template-nya bebas. Nah, selanjutnya saya akan masukkan button atau tombol Bapak Ibu. Klik elemen, lalu klik button.
Nah, ini adalah tombol-tombol yang tersedia. Misalkan saya pilih tombol yang ini ya. Kang, tombolnya mau berapa? Tombolnya mau 4. Kita duplikat lagi ini. Nah, ini adalah tombol kedua. Duplikat lagi. Ini adalah tombol ketiga. Duplikat lagi. Ini adalah tombol keempat. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya kunci dulu. Supaya tidak bergeser. Tombol-tombol ini saya akan atur sedemikian rupa. Nah, seperti ini tombol-tombolnya. Oke. Tombol-tombol ini akan diisi apa? Akan diisi tulisan. Nah, tulisannya kita tambahkan ini. Tambahkan misalkan yang pertama adalah presensi atau daftar hadir. Presensi kita pilih ini fontnya yang mana kan? Nah, ini nanti tinggal kita simpan sini, Pak. Nah, presensi. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah selain presensi video. Jangan video dulu. Materi. Nah, materi rantai makanannya apa? Terus yang ketiga apa ya? Video YouTube. Kita masukkan. Yang keempat apa ya? Kuis. Nah, yang keempat adalah kuis. Jadi satu lembar ini kaya isinya. Kemudian kita tambahkan lagi subjudul, lalu kita berikan di sini petunjuk. Petunjuknya misalkan jangan terlalu besar fontnya. Nah, apa petunjuknya? Silakan mengerjakan dengan mengklik tombol sesuai nomor urut. Nah, jadi ini. Jadi saya harapannya siswa tidak boleh loncat-loncat, tapi dia nanti akan mengerjakan sesuai nomor urut. Jadi harus mana dulu yang siswa kerjakan, maksudnya seperti itu. Oke. Fontnya ini saya ganti dulu. Kemudian di angka 25 saja. Nah, silakan mengerjakan dengan mengklik tombol sesuai nomor urut. Berarti tombol-tombol ini harus saya berikan nomor. Ini harus saya berikan nomor. Cari di elemen nomor 1. Nah, nomor 1. Ya Allah. Kita tempel ke sini. Nomor 2. Jadi yang harus pertama anak kerjakan itu adalah sesuai nomor. Nomor 3. Kayaknya nggak bisa diketahui baca tinggal. Ya ini muridnya ambil DTAC. Terus nomor 4. Nah. Jadi anak harus mengerjakan sesuai urutan ini. Oke. Oh, biasanya 2-nya di bawah ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi desainnya cuma selembar seperti ini, Bu. Nanti dalamnya itu diisi link-link gitu ya. Presensi berarti ke Google Form. Materi nanti cari artikel. Video ke YouTube. Kuis ke Quizizz. Jadi satu lembar ini kaya konten. Selanjutnya, jangan lupa menambahkan logo Instagram. Tapi sebelumnya ke label dulu ya. Label nama kayak kemarin.
Nah, ada awan lagi ya. kita ambil dulu label seperti ini. Lalu kita perbesar. Nah, mungkin seperti ini kita tutup di sini. Kan kamu udah pernah nyairin ini kan? Lalu kita Cek ya. bisa kita ganti gitu ya. Ya, zaman dulu, sekarang mau lupa. Ini transparansinya juga bisa kita kurangi. Nah, misalkan mau ditutup gitu ya, bawahnya seperti itu. Anggaran Silakan. yang buat pemeliharaan. Kan yang ketiga. Kita Yang preview. ketiga udah motong udah. Pak Dwi bocor, Pak Haji Dwi pengelola. bocor. Yain udah aku. Siap, lanjut. Kita putih aja lah ya. Oke. Nah, di bagian ini kita tambahkan logo-logo ya, logo medsos kita, logo Instagram. YouTube aja, YouTube. Itu Bapak. Bukan cek kan? Cairin cara mencairkan cek. Nah, ini logo Instagram. Halo, saya lagi. Haji Soleh, ingetin. Nih logo Instagram. Terus logo yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Ini logo Facebooknya. Kita ambil logonya. Nah, ini logo FB-nya. Kita ganti jadi hitam. Tempel sini. Satu lagi. Logo YouTube. 3 aja. Nah, tempel. Sudah, sebelahnya kita tambahkan tulisan. Nah, ini adalah akun kitanya yang kemarin. Tentu kita atur ya. Nah, seperti ini boleh. Fontnya kita ganti dulu. Ukurannya. Tarik, simpan di bawah. Lalu kita blok. Nah, seperti ini. Geser-geser, tempel sini. Oke, coba kita preview. Ini hanya selembar ya, Bapak Ibu, ini hanya selembar seperti ini. Sekarang tugas kita adalah mengisi link. Yang gampang materi dulu ya. Yang gampang materi dulu nih. Saya akan cari di Google di sini. Cari artikel tentang rantai makanan hewan. Nah, misalkan saya punya artikel nih dari gramedia.com. Nah, ini dia. Ini artikelnya. Tuh. Biar nanti anak-anak tuh baca di sini. Nah, ini ada pengertian rantai makanan, ada bla bla bla. Wah, ini lengkap lah. Nah, saya akan ambil linknya. Saya akan ambil linknya. Linknya itu ada di mana? Di atas. Klik. Ini kita klik kanan linknya, salin. Lalu kembali ke sini. Nah, di bagian materi, ini ada materi, ada button atau tombol 2 kali nanti ya. Di bagian materi ini klik kanan, lalu klik tautan. Paste link yang tadi dari Gramedia, tempel tuh. Lalu kita klik selesai, jreng. Nah, jadi sekarang ini sudah ada linknya. Linknya namanya adalah Gramedia tadi. Karena ada underline-nya, ini saya akan hilangkan. Kita klik U ini. Buttonnya ini belum diberi link nih, sama. Buttonnya juga klik kanan, berikan tautan. Lalu paste di sini linknya, tempel, jreng. Nah, sehingga bagian materi sudah ada isinya. Selanjutnya video. Video berarti saya nyari ke YouTube.
Nah, video. Kebetulan ini ada video punya orang. Kita akan ambil linknya untuk nanti di view dan bisa kita masukkan ke sana. Nah, ini adalah video YouTube-nya. Waduh, ada iklannya. Oke. Kita tonton di YouTube. Saya akan ambil link YouTube-nya. Nah, ini pasti ada iklannya nih. Wah, iklannya lama. Nah, sebenarnya di sini nanti kita klik lewati. Nah, kita ambil linknya ya, Bapak Ibu. Klik bagikan. Lalu kita salin linknya, salin. Lalu kita kembali ke sini, ke Canva. Nah, di bagian video, klik kanan, pilih tautan, lalu pastekan linknya. Klik selesai. Nah, videonya ada underline-nya. Hilangkan underline-nya. Termasuk buttonnya juga, ini klik kanan. Lalu di sini, klik tautan, dan masukkan ininya, linknya. Nomor 3 dan 2, sudah ada isinya. Sekarang nomor 1, presensi. Berarti dia akan lari ke Google Form ke sini. Nah, misalkan di Google Form ini saya akan coba klik kanan. Lalu saya buat ini Google Form di Google Drive. Nah, saya buat ini sampel aja ya, nggak saya selesaikan Google Form-nya. Ini contoh saja, nanti kehadiran kita bisa isi dengan menyebarkan link Google Form. Presensi kehadiran IPA kelas 7. Oke, nggak saya isi ya, selanjutnya ini biarkan aja. Oke, karena hanya contoh. Klik send, lalu pilih ini, link. Linknya silahkan di copy, lalu pindahkan ke sini. Ke beranda, mana tadi? Ke sini. Nah, di bagian presensi, klik kanan, pilih tautan, dan paste di sini. Tempel. Lalu klik selesai. Nah, sekarang sudah ada linknya. Ini underline-nya hilangkan, termasuk juga yang buttonnya, tombolnya juga klik kanan. Pilih tautan, lalu tempel, dan jreng. Berarti tinggal satu lagi yang kuis. Tapi sebentar, yang presensi ini mau saya cek settingnya dulu nih. Nah, apa dibatasi? Showing. Oh, tidak ya. Oke. Oh, respon. Ini nih, respon. Tuh, ininya dibatasi untuk, nah ini kita matikan ininya. Supaya bisa semua orang masuk. Oke, selanjutnya adalah yang belum, tinggal ini, kuis. Nah, Bapak Ibu untuk kuis, saya akan masuk ke Quizzes. Nah, siapa yang sudah pernah atau terbiasa menggunakan quizzes.com. Nah, Quizzes ini adalah platform gamifikasi belajar untuk menyenangkan gitu ya dengan game. Coba kita langsung cari aja ya. Soal tentang apa tadi? Rantai makanan. Rantai makanan. Enter. Nah, ini untuk kelas 4 sampai kelas 6. Nah, berarti untuk SMP salah satunya bisa menggunakan yang ini nih. Klik. Saya akan ambil soal dari Quizzes ini. Dan dari sini Quizzes ini akan saya mainkan dalam mode PR. Nah, ini ada jadikan PR nih Bapak Ibu di sini. Jadikan PR. Klik jadikan PR. Kemudian kapan batas terakhir dikumpulkannya? Untuk akun yang basic itu hanya 2 minggu waktunya. Kalau yang berbayar itu bisa 6 bulan. Oke, saya langsung ya klik tugaskan untuk PR-nya. Dan dari sini saya butuh linknya. Mana linknya? Nah, ini dia linknya. Nah, ini kita salin linknya. Lalu kita masukkan ke sini. Ke rantai makanan nih. Di bagian kuis, ini klik kanan. Klik tautan. Lalu paste. Tempel. Lalu klik selesai. Jreng. Ada underline-nya ya. Hilangkan.
Lalu buttonnya juga sama. Ini kita klik tautan. Lalu tempel. Selesai. Selesai. Nah, dengan demikian selesailah desain yang ini. Tinggal kita coba Bapak Ibu. Nah, LKPD digital tuh cukup satu halaman tapi memuat banyak hal. Pertama, saya akan klik presensi, jreng. Kemana dia lari? Tuh, dia langsung lari ke Google Form. Nah, kedua, saya akan klik video. Dia langsung akan lari ke YouTube. Nah, ini YouTube-nya. Ketiga, saya akan klik materi. Dia langsung lari ke Gramedia. Nah, dia langsung lari ke gramedia.com. Dan yang keempat, saya akan klik quizzes. Dia akan langsung lari ke menu main. Silakan dimainkan. Tuh, silakan dimainkan. Dan nanti nilainya akan terekam di quizzes, di akun quizzes guru. Tinggal ganti namanya siapa, lalu klik mulai, jawab soal-soalnya, dapat nilainya. Nah, untuk LKPD digital ini, Bapak Ibu bisa share ke siswanya melalui link seperti ini. Nah, ini nih ya, yang punya tautan bisa lihat, kemudian salin tautannya, share ke anak-anak. Atau yang kedua, bisa saja Bu, di-download dalam bentuk PDF. Ini sangat boleh. Silakan. Di-share-nya mau dalam bentuk apa silakan. Nah, ini kita klik unduh. Dapat langsung PDF-nya. Dan kita coba apakah. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Ini adalah PDF-nya. Apakah berfungsi? Kita coba klik. Nah, ini adalah PDF-nya ya dari LKPD ini tuh. Seperti ini. Coba saya klik ya. Presensi, jreng. Tuh, lari ke sini. Materi, jreng. Lari ke Chrome. Cuman untuk bisa dipakai ya tetap harus ada sinyal. Meskipun dipakainya di PDF. Video, dia lari. Jadi PDF-nya aktif. Quiz, dia juga lari. Bisa ya. Oke. Jadi dengan demikian, materi yang kedua berkaitan dengan LKPD digital ini sudah selesai Pak Soleh dan teman-teman. Dan Bapak Ibu guru, silakan saya kembalikan ke Pak Soleh. Nah, demikian Bapak Ibu kait dengan hasil yang sudah disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Halo. Jika ada pertanyaan, monggo. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. LKS dulu mah ya. Sekarang LKPD. Assalamualaikum Pak Haji Soleh. Ya, mangga. Ya, ini teman-teman semua kan juga saya yakin sedang melakukan observasi. Rata-rata teman-teman di modul ajar itu kan banyak LKPD gitu. Nah, ini barangkali buat kita nih, buat para kepala sekolah. Saya pikir aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah ataupun dinas khususnya untuk siswa dilarang membawa HP, itu kan situasional menurut saya. Jadi dengan adanya sekarang ada pembelajaran yang ini pembelajaran sangat menyenangkan dan saya yakin semua akan aktif dengan LKPD seperti digital ini. Jadi barangkali nanti jangan, wah sono sekolah lain udah boleh bawa HP, sekolah ini belum dan sebagainya. Akhirnya menjadi sebuah perbandingan yang maksud saya nih sebagai forum MKKKS dengan adanya pembelajaran yang keren ini ya, pembelajaran keren di LKPD ini. Saya lihat soalnya belum ada. Kita ngamat observasi ya LKPD manual yang belum bisa membuat aktif siswa gitu. Saya yakin dengan LKPD digital ini nanti akan aktif semua mungkin karena
ada hasil, ada absen dan semua pasti akan mengerjakan secara digital gitu. Mungkin itu sekedar usul lah barangkali lah. Terima kasih, mohon maaf Kang Diro, ini kebijakan pemerintah kota yang masih melarang untuk membawa HP gitu. Tapi gitu ya. Terima kasih. Ya Kang Dero, itu mungkin Pak Jirman yang utama dan pertama mungkin kita menyiapkan dulu barangkali ya dari kitanya sebagai kepala sekolah ya, untuk memberikan pembekalan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru terkait dengan penggunaan media yang sudah ada, diantaranya tadi kan diawali dari Canva ya. Ternyata kan Canva ini bisa jadi multifungsi ya Kang Dero ya. Nah ini kan Canva ini kan multifungsi, bahwa kita dari hari kemarin sampai hari ketiga ini kan sudah banyak ternyata Canva bisa kita gunakan. Salah satunya yang hari ini kita gunakan untuk LKPD. Saya yakin ketika mungkin ada kegiatan untuk guru-guru kita, bagaimana untuk mempermudah proses asesmen ya yang mereka lakukan, dan mereka bisa kontrol dengan mudah secara digital ya. Karena ini kan bisa secara digital, kehadirannya digital, kemudian mereka juga nanti mengisi kuis juga dapat nilainya secara digital, mungkin akan lebih objektif lagi. Nah, saya mungkin berharap juga ya Pak Mukti ya, kebijakan pemerintah yang melarang bawa handphone juga bergeser mungkin Pak Mukti kepada digitalisasi sekolah barangkali Pak Mukti ya. Mungkin saya minta tanggapan MKKS dulu ya Kang Dero ya. Mangga Pak, silakan. Terima kasih. Saya di SMP 1 Mas sampai hari ini masih anak-anak masih dibolehkan bawa HP gitu kan. Karena memang kita di setiap ruangan kita sudah sediakan boxnya. Bila mana guru tidak menggunakan HP sebagai media, itu anak-anak menyimpan di box yang sudah kita sediakan itu. Jadi sampai hari ini SMP 1 memperbolehkan membawa HP. Gitu Ji. Kang Dero, mungkin ada gambaran bagaimana suasananya di Bogor ketika proses pembelajaran ini sudah mengarah ke digitalisasi, Kang Dero. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang pertama, memang hari ini sebuah keniscayaan ya, teknologi itu sesuatu yang tidak bisa dibendung. Meskipun di sekolah dilarang, ya bisa jadi anak juga akan tetap optimal di rumah, atau mungkin mereka akan mencari-cari kesempatan di ruang-ruang yang sebenarnya harus menjadi wilayah pantauan kita gitu. Jadi saya khawatir tidak bisa menikmati sensasi di dalam, justru nanti akan liar di luar. Nah, tapi saya juga sangat paham kondisi di setiap sekolah dan di setiap dinas pendidikan itu ya berbeda-beda. Karena mungkin tingkat kerawanan, kemudian tingkat pengawasan dan sebagainya. Pada akhirnya itu akan kembali kepada karakter dinas pendidikan masing-masing. Cuman yang hari ini harus kita sikapi adalah digitalisasi pendidikan itu sudah lari kemana-mana, termasuk di ruang guru kita hari ini ya dengan PMM. Kita dioptimalisasi, bahkan Ekin sendiri itu sudah ada di PMM untuk SKP. Dengan PMM kita bisa mengajar, belajar, berkarya. Dan di sekolah kami, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kami mendapatkan bantuan Chromebook gitu dari pemerintah. Kemudian hari ini Bapak dan Ibu guru sudah menggunakan Chromebook, anak-anak juga sama. Jadi kalau mengajar itu kita tidak lagi bawa laptop ke kelas, bawa laptop, bawa buku, bawa absen, bawa ini sampai pabelit gitu ya, banyak yang harus dibawa. Tapi hari ini anak-anak yang sudah langsung menyiapkan. Terus kami di sekolah juga punya yang namanya komunitas. Komunitasnya dengan anak, namanya adalah CLSJ. CLSJ itu komunitas Canva Lovers Siswa Juara. Nah, di situ yang digunakan apa? Akun belajar ID, Chromebook, handphone anak gitu ya. Kemudian juga dengan menggunakan Canva for Education. Jadi hari ini anak-anak di komunitas itu menyalurkan minat, kreativitas, ide, inspirasinya dan sebagainya melalui teknik desain di Canva. Jadi sudah diberdayakan. Bahkan sekarang e-sport itu gitu ya, PUBG, Mobile Legend, mungkin ya Bapak Ibu tahu gitu, putra-putrinya ada juga mungkin yang sering main game itu dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam teknologi e-sport, artinya masuk ke dalam industri kreatif yang hari ini oleh Pak Menteri Kreatif gitu ya, Pak Sandiaga Uno juga sudah digaungkan untuk anak-anak kita bisa ke depan itu di sana gitu. Jadi mungkin bisa lebih optimal nanti bisa saja diwujudkan mungkin kebijakan lokal seperti Pak Mukti tadi, meskipun mungkin dinas masih
belum membolehkan, tapi di sekolah sudah, tapi kontekstual, ada unsur yang mengawasi, ada unsur pembelajarannya, jangan sampai dibuat menjadi liar. Karena khawatir Bapak Ibu kalau hari ini disekat di sekolah, saya khawatir sekolah menjadi tidak nyaman, sekolah menjadi membelenggu, karena pada akhirnya anak-anak kita ini sebenarnya Gen Z, generasi Z, anak-anak kita hari ini itu butuh ruang untuk mengekspresikan. Bapak Ibu seneng nggak kalau selfie? Seneng banget ya, apalagi diposting ke Instagram, apalagi anak-anak kita yang memang ruhnya adalah semangatnya bermain sambil belajar. Jadi menurut saya kebijakan lokal mungkin bisa tetap digunakan, sembari nanti mungkin tadi disampaikan oleh Bapak ke Pak Mukti juga disampaikan mungkin ada audiensi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan kodrat zaman anak-anak kita yang sudah luar biasa hari ini. Jangan dikekang teknologinya, tapi difasilitasi, dipantau, diawasi agar kodrat zaman dan kebutuhannya secara naluriah itu terpenuhi untuk teknologi. Begitu Pak Soleh? Ya. Nah itu Pak Sudirman barangkali salah satu gambaran ya Pak Jirman ya, memang satu sisi kita memang ingin berhijrah ke digitalisasi Pak ya, apalagi digitalisasi bagian dari program pemerintah di kurikulum Merdeka. Yang kedua ya memang kita sekarang kan sedang dilatih bagaimana Bapak dan Ibu Dewan Guru dipermudah dalam asesmen, dalam pembelajaran, kemudian di dalam kegiatan-kegiatan lain. Ya mudah-mudahan dengan adanya pelatihan kita seperti ini, nanti kita mungkin mendorong Dinas Pendidikan atau pemerintah kota ya Pak Mukti ya. Iya. Kebijakan tersebut mungkin tidak berlaku universal untuk semua sekolah, tapi kan ada sekolah-sekolah yang mungkin bisa tadi mengawasi, mengontrol dan membimbing serta memaksimalkan fungsi dari handphone sendiri sebagai alat atau media pembelajaran, mungkin seperti itu. Barangkali ya teman-teman ada yang masih mau ditanyakan terkait dengan LKPD, proses pembuatan link dan sebagainya, tapi karena nanti pun Kang Dero akan ngirim YouTube-nya, mungkin kita akan bisa belajar lagi pelan-pelan di rumah sambil menunggu imsak atau maghrib ya. Mungkin kita bisa buka lagi seperti itu. Mungkin itu Kang Dero dari kami ya. Teman-teman cukup sudah hari ini? Cukup. Baik, sepertinya cukup Bapak. Terima kasih dari Kang Dero ya. Insya Allah besok posisi saya besok dinas luar Pak di Jakarta, ada kegiatan launching sekaligus menyampaikan dan juga undangan Bapak Ibu. Nanti saya akan share melalui Pak Soleh atau Ibu Sri. Jadi besok itu ada launching untuk pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif, bagaimana sekolah harus ramah juga terhadap murid-murid yang beragam. Ya dalam hal ini adalah teman-teman yang inklusi. Jadi besok ada launching jam 9 di YouTube Kemendikbud. Kebetulan saya diundang mewakili komunitas pendidik pelajar ID Jawa Barat. Selesai jam 11, mudah-mudahan tetap besok bisa jam 12.30 dengan posisi tidak di rumah gitu Pak Soleh, insya Allah. Siap. Alhamdulillah ya. Mungkin terima kasih Kang Dero informasinya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Ini kita masih berada di angka 44 orang hari ini yang bisa hadir, luar biasa. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat besok.